Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 5 asesmen dan evaluasi pembelajaran akan memaparkan materi kelompok kami mengenai validitas, di mana kelompok kami terdiri dari Gede Doni Artadana dengan NIM akhir 050 dan dengan saya sendiri Cindy Yosefin Alfiani Purba dengan NIM akhir 082. Adapun kajian teori yang akan kami bahas yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu mengenai pengertian validitas, yang kedua yaitu mengenai macam-macam validitas, yang ketiga yaitu mengenai menghitung validitas tes objektif, yang keempat yaitu mengenai menghitung validitas tes uraian atau berskala. Baik, adapun materi yang pertama yaitu mengenai pengertian validitas akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Nah, sebagai contohnya, jika ingin mengukur kemampuan siswa dalam matematika, kemudian diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga sukar atau sulit ditangkap maknanya, akhirnya siswa tidak dapat menjawab. Akibatnya tidak dapat memahami pertanyaannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian validitas menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sujana, di mana menurut Sujana pengertian dari validitas yaitu merupakan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Nah, yang kedua yaitu menurut Surya Brata, di mana validitas merupakan fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Nah, yang ketiga yaitu menurut Aswar, di mana validitas merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Selanjutnya yaitu menurut Ari Kunto, yaitu validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Nah, selanjutnya menurut Usairi, di mana validitas merupakan ketepatan, kebermaknaan dan kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Nah, selanjutnya menurut Nur Salam, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, selanjutnya menurut Neumann, validitas merupakan menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seseorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi konseptual atau suatu ukuran. Nah, selanjutnya yaitu mengenai Gronlund dan Lin. Nah, menurut Gronlund dan Lin, validitas merupakan ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Nah, selanjutnya yaitu menurut Sukarji, validitas merupakan derajat yang menyatakan suatu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, sedangkan menurut KBBI, validitas yaitu merupakan sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir, atau kekuatan hukum, sifat valid, dan kesahihan. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai macam-macam validitas, di mana macam yang pertama yaitu validitas logis. Nah, istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti artinya penalaran. Nah, dengan demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai
macam validitas yang kedua, yaitu validitas empiris. Nah, istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Contoh, ada seseorang yang dapat dikatakan jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dari penjelasan dan contoh tersebut, diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Nah, ada dua macam validitas empiris, yaitu validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Nah, dari uraian adanya dua macam validitas, yaitu macam validitas yang pertama, validitas logis yang mempunyai jenis validitas isi dan validitas kontrak. Kemudian yang kedua, validitas empiris yang punya jenis validitas ada sekarang dan validitas prediksi. Maka kita tahu bahwa ada 4 jenis dari validitas tersebut. Nah, yang pertama, validitas isi. Validitas isi menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Kemudian yang kedua, validitas kontraks. Validitas kontraks atau construct validity merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga, validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah terlampau hingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada atau bisa dikatakan ada sekarang. Nah, yang ketiga, validitas prediksi. Memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai menghitung validitas tes objektif atau skor dikotomi. Tes berbentuk objektif seperti pilihan ganda atau multiple choice, benar salah atau true false, menjodohkan atau matching merupakan tes dengan skor butir berbentuk dikotomi dengan penilaian 0 dan 1. Menurut Jali dan Muljaono menjelaskan jika skor butir dikotomi maka untuk menguji validitas butir tes dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen dengan menggunakan rumus YPBI sama dengan M besar PI dikurang M besar T dibagi ST dikali akar PI per KI, yang dimana keterangan tersebut bisa diperhatikan pada slide. Kemudian, tabel analisis item untuk perhitungan validitas item. Tabel persiapan untuk menghitung validitas nomor 6 bisa dicermati pada slide. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menghitung validitas tes uraian atau berbentuk skala atau skor politomi. Untuk menghitung koefisien validitas internal untuk skor butir politomi digunakan korelasi produk momen yang dimana rumusnya persen R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma XP dikali akar N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, untuk keterangannya juga bisa diperhatikan dalam slide. Nah, adapun tabel untuk menghitung korelasi produk momen antara butir S1 dengan skor total semua jawaban siswa Y
bisa diperhatikan pada slide. Nah, kita menuju ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kemudian, secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang secara keseluruhan dari masing-masing validitas tersebut terdapat 4 jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas ada sekarang, dan validitas prediksi. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk moment yang dikemukakan oleh Pearson. Validitas item adalah demikian. Sebuah item dikatakan validitas apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.